Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mastur. Saya seorang mahasiswa dari STK Majenang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mendefinisikan atau menjelaskan sedikit tentang hakikat inovasi kurikulum, di mana tugas ini diberikan oleh Ibu Widya Pratiwi MPD selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja. Hakikat inovasi kurikulum. Sebelum kita kupas lebih jauh, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya suatu perubahan. Suatu perubahan atau pembaharuan. Nah, kata kerjanya inovasi yang artinya memperbarui dan mengubah. Nah, inovasi ialah suatu perubahan atau perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana. Di dalam memproses suatu inovasi, agar bisa sesuatu itu diinovasi, tentunya pasti ada faktor penghambat. Faktor penghambat inovasi kurikulum. Di sini saya akan sedikit memberikan faktor penghambatnya apa saja. Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Nah, karena suatu inovasi itu tentunya harus di-planning terlebih dahulu, harus direncanakan kira-kira kapan kita akan berinovasi. Kemudian yang kedua, konflik dan motivasi. Jika konflik dan motivasi ini kurang tepat atau kurang sehat, secara otomatis akan menghambat inovasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Karena segala sesuatu di saat kita akan menginovasi tentunya harus ada faktor penunjang sehingga inovasi itu bisa sukses. Kemudian yang keempat, keuangan yang tidak terpenuhi. Tentunya di dalam berinovasi pasti membutuhkan biaya, sehingga keuangan pun harus ikut menunjang di dalam proses inovasi. Kemudian yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi yang diciptakan. Nah, faktor ini mungkin yang sering kita dengar, yaitu ada yang tidak sepakat atau ada yang tidak setuju atas inovasi yang diraih atau atas inovasi yang dikerjakan. Kemudian yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Karena suatu inovasi merupakan suatu hal yang baru, terobosan yang baru ataupun perubahan, sehingga perlu dipublikasikan agar bisa diketahui. Seperti itu. Lalu contoh atau jenis inovasi dan di dalam pembelajaran apa saja contohnya? Misalnya satu, pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita dengar dengan istilah KTSP. Itu merupakan jenis inovasi. Kemudian yang selanjutnya, penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau mungkin yang sering kita dengar dengan SLTP, itu merupakan salah satu jenis inovasi juga. Selanjutnya yaitu pengajaran melalui modul. Seperti modernisasi seperti sekarang, di era modern ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun inovasi pendidikan itu sendiri dengan menggunakan modul. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran melalui komputer. Nah, seperti yang sekarang sedang saya kemukakan, yaitu pembelajaran melalui mekanisme digital mungkin. Itu merupakan inovasi yang dulu-dulu mungkin tidak pernah adanya seperti ini. Kemudian sekarang dengan adanya inovasi, maka perubahan itu pun terjadi. Kira-kira seperti itu tentang hakikat inovasi kurikulum. Mudah-mudahan dalam penjelasan kali ini bisa dimengerti
Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ada lagi beberapa hal ataupun hal-hal yang akan dikupas terkait dengan hakikat inovasi kurikulum. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.